الحمد لله الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يقول الله تعالى al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Shadaqallahul azim. Pertama, Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, hadis qudsi. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang dibahagiakan Allah, mulai dunia hingga akhirat insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang tiada terhingga banyaknya. Ucapan syukur itu kita ucapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita bertemu dengan Rasulullah, kita dianggapnya sebagai umatnya, lalu kita mendapat pula syafaatnya. Pada ibu yang saya hormati, seekor sapi itu dilihat harganya mahal karena besar, banyak dagingnya. Ada juga yang kurus, nilainya bukan dagingnya tapi suaranya. Ya, suaranya bagus, mahal harganya, burung beo. Kadang assalamualaikumnya enggak pas dia. Tanya 10 juta satu ekor. Lalu pertanyaannya, manusia nilainya pada sisi apa? Apakah karena gemuknya manusia? Atau karena kurusnya manusia? Atau karena tampannya? Atau karena cantiknya? Pada sisi mana manusia dia bernilai sisi Allah? Rupanya bukan pada sisi bentuk tubuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, jasadmu, tapi Allah melihat pada hatimu dan amal perbuatanmu.
Jadi kalau sudah pada sisi ini Allah katakan setiap kita ada peluang menjadi manusia yang bernilai derajat tinggi pada sisi Allah. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya. Rakyat biasakah? Rakyat atau orang yang punya jabatankah? Atau orang sipilkah? Apabila hatinya selalu dia ingat Allah, maka orang ini bernilailah dia pada sisi Allah. Kadang kita lihat secara zohir manusia bagus, secara zohir nih. Tapi yang kita tidak pernah tahu bagaimana batinnya kepada Allah. Dan itulah yang akan kita pelajari. Taat secara batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat zohir sudah kita pelajari. Maksiat zohir, maksiat batin. Sekarang kita pelajari tentang taat di dalam batin kepada Allah. Ada namanya taubat. Kita juga tidak bisa menentukan orang bertobat sesungguhnya, juga tidak tahu. Mandirinya lah yang tahu. Kemudian ada khauf, ada zuhud. Ini semuanya ini akhlak mulia. Ada sabar, ada syukur. Nah sekarang kita masuk yang sampaikan adalah ikhlas wasidq. Ikhlas dan siddiq. Nah, ikhlas. Adapun ikhlas itu satu di antara syarat diterimanya Allah amal kita. Jadi kalau kita beramal ikhlas itu baru diterima oleh Allah. Satu syaratnya. Yang kedua ittiba'us sunnah. Amalan kita itu mengikuti sunnah sesuai ilmunya. Kemudian tepat waktu dan masanya. Jadi kalau kita beramal tadi, ada tidak keikhlasan dalam diri? Adapun ikhlas dan siddiq itu yaitu sifat yang dipuji oleh syara dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi. Ibu bapak hafal ayat itu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah kami kuperintahkan pada kalian, kata Allah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas baginya dalam agama. Diikhlaskan. Kalau tidak ada keikhlasan, sia-sia sebenarnya kita beramal tadi. Tiada disuruh Allah Ta'ala orang tadi kecuali dia beramal ikhlas. Yakni tidak diterima Allah akan ibadah seorang hamba melainkan ikhlas semata-mata karena Allah saja. Dan jangan engkau sekutukan ibadah dengan yang lain daripada Allah. Coba. Dalam Al-Quran juga Allah ingatkan lagi, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang suci. Kemudian Allah tadi berfirman lagi di dalam hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau hadis qudsi ini lafaznya dari Allah itu ya. Bacanya itu dari Allah tapi yang menyebutkan Nabi Muhammad. Al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu kata Allah sirrun, rahasia. Min asrari, dari beberapa rahasiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadihi, yang aku titipkan ikhlas itu pada hambaku, kepada hatinya orang yang
sudah aku cintai kepada hambaku itu. Berarti orang yang belum Allah cintai, maka takkan pernah ikhlas dia berbuat. Itu kata Allah. Apabila hambaku sudah kucintai, kutitipkan ikhlas pada dirinya. Yang selalu dipertanyakan dalam diri sendiri, saya selalu mempertanyakan, apa sudah Allah cinta kepadaku? Kalau belum Allah cinta, takkan bakalan orang itu ikhlas berbuat. Karena ikhlas itu salah satu rahasiaku, kata Allah. Maka hidup kita sekarang ini mengejar, mencari cintanya Allah. Bagaimana caranya? Kalau hanya kita kerjakan yang wajib saja, itu biasa saja. Tapi kalau sudah kita kerjakan yang sunat-sunatnya, kita kerjakan pula zikir-zikir dan sebagainya, ini mungkin adalah penilaian Allah terhadap hamba ini. Dia bukan hanya yang wajib saja. Kalau yang wajib-wajib semuanya, ya sama aja semuanya. Mencari cinta Allah tadi. Kata Kiai Haji Ahmad Bakri almarhum, ia memisalkan murid itu mau mendapat sayangnya guru, tentu murid tadi berpandai-pandai di hadapan gurunya. Biasanya ada tuh Pak Bu, dalam satu lokal ada tuh yang ditandai oleh guru-guru. Kami guru, kami tahu. Tanya guru Siano, menurutmu yang murid itu bagus nggak? Ih, bagus, kata guru satu. Kadang-kadang duduk di kantor tuh. Menurutmu bagus? Bagus. Menurutmu? Bagus. Semua guru sayang dengan dia. Kalau dia tidak ada hari itu dicari oleh guru. Kemana dia ya? Dicari itu. Nah, kadang-kadang guru saking sayangnya, misalnya tidak ada duit, murid itu dikasih guru duit. Luar biasa kan? Kalau guru sudah cinta, ada sayang dengan murid. Kami tandai satu orang. Kalau dia datang, hormat kali dia datang. Depan guru dia agak membungkukkan kepala. Lewat ya Pak Guru, Bu Guru lewat. Kemudian nanti bila keluar main, dia datang ke depan kantor. Pak Guru, Ibu Guru, apa yang bisa saya bantu? Oh, belikan kami ini air satu kotak. Bagilah dia. Ini duitnya. Itu udah saya ganti, dan guru itu bilang, ambillah lebihnya. Coba. Nanti bila dia datang lagi, sudah Pak Bu, ada ya Bu yang akan kubantu lagi? Sudahlah. Ya, kalau itu aku masuk lokal katanya. Itu luar biasa. Karena ketemu di jalan, negur lagi. Coba. Guru sayang tuh dengan dia. Bagaimana kita membuat Allah sayang kepada kita? Nah, tentu kita berbaik-baikan kepada Allah. Bukan hanya kita tadi di sekolah saja baik. Mungkin juga dia datang ke rumah kalau hari-hari libur, di mana rumah guru itu ya. Pak Guru, apa yang Pak Guru kerjakan hari ini? Aku datang sini mau menolong, katakan. Tambah sayanglah guru dengan dia. Oh, saya hari ini membersihkan ini, membersihkan ini. Aku tolong ya, katanya. Aku yakinlah guru dengan anak itu luar biasa tuh sayangnya. Itu juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada Imam Malik. Guru-gurunya Imam Syafi'i itu di Mekah, sayang Imam Syafi'i itu luar biasa. Dan dia hormat dengan guru. Diajari gurunya, akhirnya umur 7 tahun, hafiz, hafal Quran. Umur 8, 9, ahli hadis. Apa kata guru-guru di Mekah? Nah, kami rasanya sudah kewalahan mengajar engkau, nak. Tidak ada ilmu kami lagi yang mengajar engkau. Habis dah kau raup semuanya. Diserap ilmu itu. Saran kami guru-gurumu ini, agar engkau nak berangkat nak ke Madinah. Nak. Sana ada guru terkenal, guru besar. Kalau sekarang mungkin profesor lah. Imam Malik bin Anas. Wah, karena Imam Malik kan. Gitu ya guru, iya. Nanti kami nolong kau ke sana untuk permudah jalanmu ke sana.
Para guru-guru yang menguruskan perjalanan ke sana, mintakan surat dari wali kota Mekah, tuliskan surat bahwa surat ini ditujukan kepada wali kota Madinah. Nanti bila kau sampai ke Madinah, surat ini diantarkan wali kota Madinah, biar wali kota Madinah mengantar engkau ke tempat Imam Malik belajar. Gitu. Dia pun bilang sama mamanya, ibunya Imam Syafi'i itu namanya Fatimah Ubaidillah bin Azdiyah, itu namanya. Bilang sama mamanya, Mak, saya rasanya tidak lagi belajar di Masjidil Haram nih, Mak. Kata guru-guru itu, saya berangkat ke Madinah, Mak. Kata ibunya, tidak apa-apa, nak, berangkatlah. Ibu senang melepas engkau. Selamat ketemu di akhirat aja ya, nak, ya. Gitu kata mamanya. Bayangkan. Kita orang susah, nak. Kita tidak punya apa-apa. Kau berangkatlah. Waktu itu belum ada mobil, Mak. Belum ada. Nanti kau berangkat ke sana, cari orang yang membawa barang. Bawa barang sana pakai unta. Kau numpang di sana. Pun bahasa orang sini 4 belok. Orang yang jualan deh ikut belok. Maka jauh kan. Mekah Madinah itu 498 kilo. Saya lihat di peta. 498 kilo. Mungkin lebih dari Pekanbaru jauhnya. Jauh. Enggak salah. Sekarang kan 6 jam sampai. Nah, jalannya bagus. Berangkat. Nah, sampai di sana jumpailah Imam Malik yang mengantar adalah wali kota Madinah. Nyantar, tunjukkan surat. Itu agak-agak pertamanya agak jengkel juga Imam Malik. Masa mau belajar ilmu agama aja pakai surat-surat ini katanya kan. Pakai surat-surat ini. Dibuang oleh Imam Malik surat tuh. Diambil Imam Syafi'i. Tuan guru, ini untuk memudahkan perjalanan aku saja dari Mekah ke Madinah nih. Cengang melihat Imam Malik, memandang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun cengang juga melihat. Pandangi sama pandangan. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, anak ini lain pada yang lain nih. Artinya pandangan basyarahnya itu tembus sampai ke hati. Imam Syafi'i bilang gitu juga. Mak, tuan guru ini karismanya luar biasa. Ya sudahlah, kata Imam Malik, anak satu lain pada yang lainnya. Gitu kan. Dah, wali kota Madinah pun pulang ke rumah. Belajarlah situ. Jadi belajar. Ketika belajar gini, malam-malam belajar orang nulis. Imam Malik kan terkenal kitabnya Muwatta. Muwatta itu isinya hadis di dalam. Orang menulis-nulis, Imam Syafi'i bukan menulis dia. Penanya tidak ada, miskin memang. Itu kisahnya. Tak? Air liurnya ini diambilnya sih dengan tunjuknya nih. Nulis-nulis pakai liur. Apa kata gurunya? Kau main-main ya belajar. Kau anggap enteng ya belajar nih. Bukan guru, saya tidak ada pena. Lalu kenapa kau pakai liur? Itu supaya ingat saja apa yang disampaikan guru tadi. Misalnya wallah, seakan nulis wallah ala kulli syai'in qadir. Apa yang disampaikan guru. Bisa hafal kau nak? Baik Tuan Guru, saya akan menyebutkan yang apa Tuan Guru sampaikan tadi. Disampaikannya persis yang disampaikan gurunya tadi. Wah pintarnya, luar biasa tadi. Belajarnya ingat gitu. Imam Syafi'i itu kan kalau dia berjalan biasanya ditutupnya telinganya sebelah. Takut yang dibicarakan orang di jalan itu dia ingat. Nah, begitu tuh. Orang kita mana ingat apa yang kata-kata orang di jalan. Saking menyimpannya gitu. Kawan-kawan kuliah kita juga ada yang seperti itu. Saya punya kawan dosen menerangkan dia macam tidur aja. Kau ngapa tidur? Tidak tidur, Pak dosen. Saya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Memang kau tak tidur ya? Coba ulangi. Ulangi kawan tuh. Pas dia ngulangi. Tadi mana kawan tuh sekarang? Saking pintarnya. Ya ada manusia tuh sekali dengar. Ingat aja gitu. Otaknya otak minyak. Semakin panas semakin lain otak udang. Mulainya macam minyak lama-lama beku. Itu nampak. Jadi kalau otak minyak tuh semakin lama semakin ingat ya. Imam Syafi'i itu. Kalau begitu, baiklah, kata Imam Malik, kau sudah hebat. Coba kau baca kitab bapaknya, Muwatta.
kitab ini Tuan Guru, maaf Tuan Guru ya, saya belum berangkat ke sini, belum berangkat ke Madinah. Di Mekah sudah saya baca kitab Tuan Guru ini, saya hafal isinya. Betul, hafal, betul. Silakan Tuan Guru lihat. Dibacanya lah sambil pejam. Dari awal terus. Kata Imam Malik, aku saja pengarang yang enggak hafal. Dia kok hafal, gimana ini anak? Itu Imam Syafi'i itu. Hafal isi kitab Muwatta itu. Kalau gini, kau sini bukan belajar lagi katanya. Kau cuma kesini nih nolong aku aja lagi, kata Imam Malik. Nanti kalau aku tanya, kau yang ngajar. Jadi asisten. Gitu. Sebenarnya dia datang ke Madinah itu hanya minta restu guru saja. Ilmu guru itu sudah diambilnya semua dalam kitab. Ini macam kitab nih, Hidayatus Salikin nih, saya pakai. Ini pengarangnya Abdul Somad Apalimbani. Saya udah pakai bukunya ini. Saya tahu isi-isi sebagian di dalamnya. Ini isinya. Tapi saya tidak pernah ketemu beliau. Karena beliau sudah lama meninggal. Ini saya baca kitabnya nih. Bagus beliau mengarang kitab nih. Teratur, tersusun. Cuman kita pelajari bahasanya. Nah bahasanya sepertinya bahasa Malaysia. Hanya kita sambil pelajari. Isinya tentang akhlak banyak di sini. Makanya kita pelajari. Kemudian kata Imam Malik, Adona, kau sudah hebat begini, gimana Bapak mengajari engkau lagi? Itu udah sayang betul Imam Malik dengan dia tuh sayang. Pokoknya apabila guru makan dia makan gitu kan. Itu kalau guru yang sayang tadi tuh. Nah, kemudian disarankan oleh Imam Malik, nah rasa-rasanya bagus engkau berangkat ke Irak. Nah, di sana ada guru-guru muridnya Imam Abu Hanifah masih banyak di sana. Kau berangkat ke sana. Tuan guru tahu kan aku tidak punya apa-apa. Itu aman ke tuan guruku. Duit kita bagi dua. Duit Bapak ada. Misalnya ada 100 juta, aku ambil 50 juta, kau berangkat ke sana. Dan kuda nih banyak nih, pilih kau yang mana yang kencang larinya. Kau bawa untuk berangkat ke Irak, belajar di sana. Ada guru sayang kayak gitu, Pak. Itulah orangnya kan. Kalau guru udah sayang tadi. Lu kalau Allah udah sayang pada hamba tadi, setiap dia berbuat ikhlas saja. Ada keikhlasan terusnya. Luar biasa tuh. Nah, kalau ada orang bekerja di rumah, orang kaya ini memiliki beberapa orang pembantu nih. 3 misalnya. Ada yang pembantu nomor 2, nomor 3, itu kerjanya yang diwajibkan saja oleh tuan rumah. Kau kerjamu melihara anak, kau masak ya, itu aja kerjanya tuh. Tapi yang nomor 1 tadi, apapun yang dilihatnya di situ, nampaknya boleh dikerjakan, dia kerjakan. Ya kerjakan. Dan sampai bulannya tidak pernah nanya, Pak gaji saya berapa Pak? Tidak pernah nanya. Siapa yang dapat perhatian kira-kira dari tuan rumah? Jadi nomor 1, ini tidak pernah nanya gajinya. Pekerjaan wajib dia kerjakan, yang sunat-sunat dia kerjakan. Halaman rumah kotor dia sapu. Tanaman-tanaman di luarnya berserakan dia susun rapi. Lama-lama apa kata tuan rumah? Kalau yang 1 ini nanti kalau kita naik haji kita bawa lah katanya. Kalau yang 2 ini belum sampai bulan ini gaji ke mana Pak katanya. Kerjanya yang wajib aja pula kerjanya. Mengelak-ngelak lah kerja kalau disuruh. Nah ini bedanya. Artinya dia hanya kerjanya bukan yang wajib saja, yang sunat dia kerjakan. Begitulah hendaknya manusia ini terhadap Allah. Setiap yang wajib dia kerjakan semua, tapi yang sunatnya dia banyak dia kerjakan. Zikirnya banyak. Kenapa sekarang orang banyak ngaji dengan Ustaz Sahriza? Rupanya di sana mengkaji sekarang tentang 7 laksa ya. Nah, apa namanya? Itu zikir 7 laksa. Itu 70.000 banyaknya. Nah, kalau mau membuat sehari 5.000, insya Allah 14 hari baru selesai. Nah, gitu kan? 5.000 sehari, 10 hari berarti 50.000. Bukan, 5.000 sehari, 10 hari berapa berarti? Nah, bisa 14 hari baru selesai. 5.000 kan sehari itu. Kalau kita kerjakan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah begitu banyaknya zikir, mudah-mudahan di waktu dia sakaratul maut nanti itu yang datang kepadanya. Kenapa? Dia lidahnya sudah selalu berzikir kepada Allah. Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah kan?
Itu. Jadi kalau kita hidup kita ini selama ini selalu aja berbuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah, yang sunat dia kerjakan, yang wajib kerjakan, sunat dikerjakan, yang haram tinggalkan, yang subhat dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan, ini bisa mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa mengikut itu gimana Ustaz? Maksudnya kita ini tidak bisa lah berbuat begitu. Ada cinta kepada Rasulullah aja luar biasa. Kan di waktu Nabi Muhammad sedang berjalan dengan para sahabat, lewat seorang badui. Seorang badui ini manggil Nabi Muhammad pun langsung keras saja. Bukan pakai embel-embel misalnya, ya Rasulullah, bukan tuh. Wahai Muhammad, gitu manggilnya. Kan tak beradab ya. Wahai Muhammad. Para sahabat yang lain sudah geram menengoknya, orang badui tadi. Tak bahalap. Jadi kata Rasulullah, sini kata Rasulullah. Dah dekat. Rupanya nak bertanya orang badui itu. Aku ya Rasulullah tidak bisalah beramal seperti amal yang kau buat. Dan aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau cinta kepada aku? Kau akan bersamaku nanti. Artinya walaupun kita tadi beramal, kita tidak bisa mencapai bagaimana Rasul beramal, asal cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'a man ahab. Nah, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Jadi kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beramal ya sulitlah nak menyamai beliau. Kenapa? Beliau luar biasa amalnya. Kalau malam tidurnya sedikitnya, banyak berjaganya itu beramal. Kalau kita lain banyak tidur jadi beramal kan gitu. Baik, Mas hormati, ikhlas tadi ya. Nah, jadi itu ikhlas tuh ditanamkan Allah kepada hambanya yang sudah mendapat cintanya Allah. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW lagi, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Nah, ini ada kemudahan sedikit ya kan. Ikhlas engkau akan agamamu, maka memadailah akan dirimu amal yang sedikit. Jadi kalau ikhlas, sedikit amal adalah keuntungannya. Pada amal yang banyak, tapi ini ada keikhlasan. Hilang aja begitu dia. Jadi kita beramal sedikit, tapi kita ikhlas. Itu bernilai nanti di sisi Allah. Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wa batigha wajhihi. Ya. Rawat Tirmizi wa Ibnu Hibban. Sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaqbalu, tidak menerima minal a'mali, daripada amal-amal hamba ini, illa ma kana lahu khalisan, kecuali apa-apa yang dia lakukan itu ikhlas. Wabtigha wajhi, mencari wajahnya. Kita diamakan oleh orang-orang ahli mencari ridhonya Allah, itu maksudnya. Dan hakikat ikhlas pada istilah lughah, pada istilah bahasa, yaitu menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, itu dia. Allah itu tidak mau dicampur baurkan. Murni karena Allah. Jangan dicampur-campur yang lain. Namanya menyengutukan Allah. Allah itu sangat cemburu kalau dirinya ada dicampur-campur dengan lain. Beramal, ada riyaknya di situ. Beramal, ada sum'ahnya di situ. Beramal, ada ujubnya. Allah tidak terima itu. Maka apabila suci sesuatu itu daripada yang mencampuri itu, maka itu dinamakan khalis. Ada kalau ma'ul khalis berarti air putih, air bersih. Ma'ul khalis. Dan dinamakanlah perbuatan orang yang mensucikan itu ikhlas. Ikhlas. Bisa jadi namanya mukhlis. Nah, jadi kalau nama mukhlis, itu mudah-mudahan juga dia perbuatan ikhlas. Dan dinamakan perbuatan orang mensucikan tadi adalah ikhlas
Ya, diumpamakan Allah dalam firman Allah, nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami memberi minum engkau mimma fi butunihi, apa yang ada di perutnya, mim baini farsin wadamin, di antara kotoran dan darah, labanan khalisan. Labanan khalisan, air susu yang bersih. Air susu yang bersih itu kan letaknya antara lambung, tempat kotoran, dan juga darah. Tapi Allah melempatkannya tersimpan dengan rapi, murni dia, bagus untuk engkau minum, kan? Labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dia di dalam, tapi dia tidak bercampur. Itu karena Allah yang membuat penyimpanannya, murni dia. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syara', maka itu seperti yang dikata oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, al-ikhlasu sidqun niyah ma'allahi azza wa jalla. Ikhlas itu yaitu benar niat bersama Allah azza wa jalla. Jadi benar niat kita bersama Allah. Dan kata Ruwaim rahimahullah taala lagi, al-ikhlasu fil amal huwa alla yurida sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Ikhlas di dalam amal itu yaitu tiada berkehendak orang yang mempunyai amal atas amalnya itu akan balasan ataupun pahala dalam dunia dan dalam akhirat. Yakni jangan berkehendak ia dengan amal itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah yang dinamakan ikhlasul arifin. Ini sudah ikhlas yang tinggi, Pak. Ikhlasul arifin, ini ikhlas orang yang sudah mengenal hakikat. Ada ikhlas itu ada ikhlas abidin, ada ikhlas muhibbin, ada lagi ikhlas arifin. Yang kebanyakan nih ikhlas abidin inilah, Pak. Saya pun mungkin, diri saya mungkin kalaupun ikhlasnya ikhlasul abidin masih, Pak. Kenapa? Ikhlas orang hamba. Kenapa engkau beribadah? Aku takut masuk neraka. Aku ingin masuk surga. Itu kan ikhlas kita itu. Nanti bagaimana kalau aku tidak beramal? Bagaimana aku masuk kubur nanti? Ditanya oleh malaikat maut, melamakan mukar dan nakir, bisa aku jawab. Nanti dibangkit ke padang mahsyar. Bagaimana keadaan mahsyar? Takut kalau tidak beribadah, kan gitu. Takut nyeberang siratal mustaqim tidak sampai. Itu yang kita takutkan. Takut kita nanti masuk ke dalam neraka. Saya ingin masuk surga. Ini rata-rata orang beramal karena ini masih ikhlasul abidin. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ini sudah orang yang penuh kecintaan kepada Allah. Dia beramal ibadah, tidak mengharapkan pamrih. Tidak ada mengharapkan pamrihnya. Pokoknya dia beramal saja atas kecintaannya. Yang diperintahkan Allah dikerjakan saja. Tidak ada diingat kemana-mana lagi. Sedangkan ikhlasul arifin tadi, dia tidak ada lagi mengharapkan takut neraka, ingin masuk surga, tidak ada lagi. Semata-mata lillah saja. Ini arifin. Orang yang sudah mengenal. Kalau syairnya Abu Nawas tuh hebat kan? Dia bersair tapi mengena gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil 'azimi. Ilahi, ya Tuhan, kalaulah aku menjadi penduduk surga, rasanya belum pantas. Kalau aku masuk neraka, la aqwa, aku tidak kuat kalau masuk aku ke dalam neraka. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kesalahanku. Hebatnya. Bila diampuni Allah, apa tempatnya orang tuh? Itu surga. Coba dia bikin
syair yang masih banyak dibaca. Kita milahan ini kalau pas Jumat yang dibaca itu di sana di Al-Hudari dibaca, di Darussalam Al-Mubin dibaca, di Masjid At-Taqwa dibaca, lepas sholat baca 5 kali untuk mengingat aja bahwa masih tidak pantas kalau aku masuk surga, belum ahli surga. Tapi kalau udah masuk neraka aku tidak kuat juga. Tapi ujung-ujung ampuni kesalahan. Ini yang saya hormati, ikhlasul arifin yang tinggi tadi. Ini kita belajar dulu, akun ikhlas yang mana ini. Bila ada rasa takut dalam hati, wah aku beribadah lah nih. Takut, nanti aku begini-begini. Yang kalau ibu-ibu yang termasuk sudah mungkin ikhlasul arifinnya adalah seorang perempuan Rabiatul Adawiyah. Itu kalau kita baca sejarah Rabiatul Adawiyah nih, aduh luar biasa ibadahnya kepada Allah. Dia sujud aja tertancap jarum di keningnya itu tidak terasa. Lepas sholat itu terasa dia. Itu kena jarum rupanya dia. Kita kalau sedang sholat yang kena jarum gigit nyamuknya tahu kita. Jadi nyamuk gigitnya sakit rasanya gitu kan. Tegisang kaki kita. Begitu saking khusyuknya. Jadi para sahabat dulu begitu. Imam Ali ketika sedang sholat ditikam dari belakang oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Maka minta cabutkan nanti dalam pas sholat. Cabutkan. Atau diminta cabutkan di waktu dia sholat. Agak kurang sakitnya. Gitu kan. Saking khusyuknya tadi. Kemudian setelah ikhlas, siddiq pula. Nah, ikhlas, ini berkaitan tadi kan ikhlas wasiddiq. Siddiq, benar. Nah, sudahlah ikhlas, benar lagi. Karena siddiq ini pun sifat Nabi, sifat Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Gitu kan? Siddiq ini ada beberapa tempat ditempatkan pada dalam kehidupan kita. Pertama, sidqun fil qauli, benar dalam perkataan, yakni benar pada perkataan sekalian masa. Maksud sekalian masa itu sekalian waktu. Kapan saja waktunya kita tadi menjadi orang yang benar dalam perkataan dalam setiap pekerjaan. Nah, apatah lagi memang dituntut benar melakukannya. Waktu sholat. Sholat itu mesti benar lakukannya. Mulai tegak kita, mulai dari ucapan Allahu Akbar. Kan? Kita baca misalnya Allahu Akbar. Alah kacau dah tu orang. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar. Kan payah. Jadi orang rumah saya kan ngajar anak SD itu, saya bilang lagi kecil tuh anak tuh ajar betul-betul. Iyalah kata istri saya. Tapi bang, anak tuh kalau kita bilang kufuan ahad, kenapa bang rata-rata kukuan ahad dia bilang? Ya itulah kau perbaiki tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rata-rata sebenarnya kufuwan ahad. Ayahnya merubah, kata istri saya. Itulah aku bilang, tabah kamu rubah itu. Satu-satu ajari betul-betul. Nanti dia salah banyak. Nah, itu kan membenarkan memang payah. Saya kan sekali juga ngajar ngaji itu, Pak. Bu, ngajar ngaji di Surau Muktamad, ibu-ibu itu ramai. 20-an orang ada. Ada yang membaca raghadan haitsu syi'tuma. Tak bisa disebut raghadan itu. Tetap ain disebutnya. Ra'adan kata dia. Raghadan, ra'adan katanya. Mak saya bilang, udah bercucu lah menantu. Kalau yang satu saya ajari, yang lain tak dapat membaca. Jadi pelan-pelan, tolong Bu, nanti di rumah diulang. Macam mana Pak nyebut raghadan kata. Ya kan ghain. Ini tetap ain semua. Macam mana kan tuh?
payahnya. Kalau dalam Yasin itu yang tujzau, payah itu loh. Tuzau katanya. Tuzau katanya. Yang ada qalqalah, jim bertemu dengan zai. Nah, itu luar biasa itu payahnya. Ini maksudnya benar, sidqun fil qauli. Ada waktu kita lagi. Habis. Diberitahu. Mudah-mudahan Mas Matian sampaikan ini memberi pelajaran pada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Da'wa biya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.